Sadar nggak sih, kalau setiap hari kita itu sebenarnya bagian dari sebuah sistem yang gede banget. Mungkin kita nggak ngeh, tapi setiap rupiah yang kita belanjakan atau setiap jam kita bekerja itu adalah detak jantungnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih sebenarnya kegiatan ekonomi itu. Oke, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Coba deh pikirin, apa sih persamaannya antara beli sate pas malam-malam sama potong rambut di salon langganan? Kalau dilihat sekilas, kayaknya beda banget kan? Jawabannya, ternyata keduanya itu adalah kepingan puzzle dari sistem raksasa yang kita sebut kegiatan ekonomi. Iya beneran, setiap hal kecil yang kita lakukan, setiap transaksi, itu jadi bagian dari mesin besar ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya kegiatan ekonomi itu? Dan gimana bisa hal-hal sepele yang kita lakuin tiap hari jadi fondasi dari semuanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Gini deh, simpelnya kegiatan ekonomi itu ya semua aktivitas yang kita lakukan buat memenuhi kebutuhan hidup. Inilah alasan kenapa ada yang namanya kerja, kenapa ada toko, dan kenapa kita semua belanja. Ini tuh mesin penggerak masyarakat loh. Meskipun kedengerannya ribet, sistem ini tuh sebenarnya cuma berdiri di atas 3 pilar utama. Anggap aja ini kayak perjalanan yang dilewatin semua barang dan jasa sebelum nyampe ke kita. Cuma tiga. Tiga langkah simpel ini adalah kunci buat ngertiin semuanya. Nah, ini dia ketiganya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini tuh siklus, dari mulai dibuat sampai akhirnya kita pakai. Coba bayangin aja perjalanan sehelai baju, dari pabrik sampai ada di lemari kita. Oke, langkah pertama, produksi. Disinilah semuanya dimulai. Tahap di mana sesuatu yang berharga itu diciptakan. Contohnya gampang, petani yang nanam padi di sawah. Atau pabrik yang mengubah kapas jadi baju. Nah, mereka inilah yang kita sebut produsen. Terus barang yang udah jadi tadi kan nggak mungkin tiba-tiba muncul di depan kita kan? Nah, disinilah peran distribusi. Ini tuh proses nganterin barang dari produsen ke kita, para konsumen. Coba pikirin deh, abang kurir yang nganter paket, atau supermarket yang nyusun barang di rak. Mereka semua itu bagian dari distribusi. Dan sampailah kita di tahap terakhir, yaitu konsumsi. Di tahap inilah kita sebagai konsumen memakai atau menikmati barang dan jasa itu. Persis kayak pas kita makan sate yang tadi kita beli atau seneng sama hasil potongan rambut baru. Nah, siklusnya selesai di sini dan siap buat mulai lagi dari awal. Oke, tadi kan teorinya ya. Sekarang yuk kita lihat gimana siklus ini berjalan di dunia nyata, di sekitar kita, di Indonesia. Ekonomi di Indonesia itu, wah kaya banget ekosistemnya. Mulai dari sawah tempat petani menanam padi, ramenya jual beli di marketplace online, keahlian seorang dokter, sampai pabrik yang ngubah bahan mentah jadi produk jadi, itu semua adalah kegiatan ekonomi yang berjalan. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada sektor primer yang hasilnya bisa kita pegang, kayak padi hasil panen. Tapi di sisi lain, ada sektor jasa yang menjual sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu keahlian. Contohnya guru, dokter, atau orang bank. Bentuknya beda, tapi perannya sama-sama penting buat muterin roda ekonomi. Oke, kita udah lihat apa dan bagaimana kegiatan ekonomi itu. Sekarang, pertanyaan paling pentingnya, kenapa? Kenapa sih kita semua repot-repot ngelakuin ini? Apa tujuannya? Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas. Intinya, semua kesibukan kita dari pagi sampai malam itu muaranya cuma kedua hal, nyari duit dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, ada 3 tujuan utamanya. Pertama, ya jelas buat bertahan hidup. Butuh makan, baju, tempat tinggal kan? Kedua, untuk mencapai kemakmuran. Artinya, punya uang lebih buat ningkatin kualitas hidup. Dan yang ketiga, ini juga penting, yaitu untuk mengelola semua sumber daya yang kita punya seproduktif mungkin. Jadi, kalau kita simpulkan, produksi, distribusi, dan konsumsi itu bukan cuma 3 kata dalam buku pelajaran ya. Ini tuh sebuah siklus yang terus berputar, yang jadi tulang punggung masyarakat kita. Semuanya saling nyambung, saling butuh, dan bikin sistem ini terus jalan. Dan ini membawa kita kembali ke diri kita sendiri. Coba deh renungin hari ini aja. Waktu sarapan tadi pagi, kalian itu konsumen. Pas lagi kerja, mungkin kalian jadi produsen atau distributor. Kita semua ini mainin banyak peran. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Dalam siklus ekonomi yang besar ini, peran apa yang lagi kalian mainkan sekarang?